Sejarah Cikedung menurut penduduk setempat. Versi Bapak Wirya, kawasan hutan Cikedung sekarang kedatangan 3 orang keturunan buyut Sumber, Desa Sumberjati 7 Majalengka. Ketiga orang itu, 2 orang perempuan memiliki keahlian bercocok tanam dan menetap di daerah Kalen Sambi, sedangkan 1 laki-laki memiliki keahlian olah kanuragan, kemiliteran, dan menjadi anggota pasukan inti Ki Bagus Serangin, Perang Cirebon atau Perang Kedongdong. Ketika terjadi pengusiran Belanda dan berperang di Sumedang, tempatnya di Conggeang, beliau tertembak kakinya. Beliau yang bernama Ki Marsidem ini beserta pengikutnya pulang menuju Kalen Sambi. Tetapi di tengah perjalanan beliau tidak kuat lagi. Beliau mengucapkan kata-kata terakhir, "Wis tek dadapaken nyawa ingsun ningkene," dengan menyuruh saudaranya untuk mempercepat kematiannya dengan cara menembaknya, atau ada pula yang menyebutnya dengan memukulkan sebatang kayu, walikukun, di mana kemudian batang kayu bekas memukulnya ditancapkan dan tumbuh sampai sekarang. Tempat itu sekarang menjadi situs Walikukun, terletak di Dusun Cidadap, Desa Cikedung. Sementara 2 orang saudara wanitanya menetap di tempat kurang lebih 500 meter ke arah timur dari aliran Sungai Cipanas dan membuka kawasan pertanian. Banyak orang-orang yang berdatangan untuk bercocok tanam dan menetap di Kalen Sambi. Pada suatu ketika, Kalen Sambi dilanda becanda kekeringan, sawah-sawah dan kebun kering. Binatang ternak kehausan. Akhirnya para tokoh Kalen Sambi memutuskan untuk mencari tempat baru yang banyak airnya. Konon katanya dari hasil kaluat maka diutuskan seseorang di Buyut Kepel untuk mencari air ke arah timur sampai desa Pangkalan Losarang. Utusan itu berjalan terus dari timur ke selatan dan sampai di tempat yang sekarang bernama Dusun Lunggadung, Desa Cikedung Lor. Ternyata tidak ada air. Kemudian terus berjalan menuju ke arah selatan, sampailah di suatu tempat dan bertemu dengan seseorang bernama Ki Rangin. Kemudian tempat itu disebut Pasir Angin. Dari Pasir Angin terus ke arah barat, kemudian menemukan sungai dan kedung yang besar. Kedung itu airnya sangat jernih dan banyak ikannya. Lalu sang utusan menancapkan pohon jati sebagai ciri di dekat tempat itu. Setelah menemukan sumber air, utusan itu kembali ke Kalen Sambi untuk melaporkan. Dan akhirnya para tokoh kesambian Kalen Sambi dan masyarakat ramai-ramai menuju bermigrasi ke tempat yang diberi ciri tonggak kayu jati tadi. Tonggak itu tumbuh menjadi pohon jati yang besar dan tempat itu masyarakat menyebutnya Kramat Jati, sementara kedungnya disebut Sumur Rumpon Jati Bambu. Versi Bapak Sarwita, pada suatu waktu ingin lebih dekat ke lintas jalan yang dipergunakan orang-orang yang akan setor pajak berupa beras ke Pademangan, maka warga Kesambian bersetuju untuk pindah dan semua pakaian perang berupa sumping dan ketuk atau topong dikubur sebelah timur Kesambian. Dengan menugaskan seseorang warga bernama Embah Temur untuk menjaga dan jangan sampai diberikan kepada siapa saja kecuali keturunan Kesambian. Dari Kesambian menutur jalan ke utara bertemu dengan seseorang bernama Rangin, terus membuat pedesaan dan diberi nama Pasir Angin karena tanahnya berpasir dan yang pertama ketemu Mbah Rangin. Lama-kelamaan pada musim kemarau kekurangan air, maka pindah ke Kaleng Tengah, Blok Pasar Cikedung. Sebelum berangkat, alat-alat berupa keris, pedang, tombak dikumpulkan dan dikubur di Keramat Jati dan ditunggu oleh seseorang bernama Syekh Jangkung. Ketika berdiam di Kalen Tengah sekitar tahun 1700 Masehi, ada orang keturunan Cina janda bernama Nyonya Kedung
dengan cucu bernama Cong Asam dari Jaya Laksana Kedokan Bunder. Warga Kesambian terus pindah membuat pendukuhan baru yang bernama Bojong Lengkong, dan lama-kelamaan penduduk menentukan nama desa Cikedung yang berasal dari kata caci atau taci dari bahasa Cina yang berarti ayu atau kakak perempuan dan janda kedung. Sepertinya cukup sampai di sini saja video kali ini. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga like serta share video ini ke kerabat kalian agar channel ini tetap bisa mengikuti algoritma YouTube. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.